Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf TU, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 2 Sungai Selan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam minggu kelima ini, memasuki minggu kelima ini kita sudah diberi oleh kekuatan melaksanakan proses pembelajaran. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam pembinaan kali ini pada Senin ini. Pertama, proses pembelajaran secara daring tetap berjalan minggu ini. Kemudian nanti kita akan memberikan tinjauan kembali tentang proses pembelajaran, insya Allah. Minggu depan kita akan melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka, walaupun nanti akan kita gabungkan antara proses pembelajaran tatap muka dengan proses pembelajaran daring. Anak-anakku sekalian, musibah atau pandemi COVID-19 ini merupakan suatu hal yang harus kita hadapi bersama. Untuk itu dalam proses pembelajaran saya mengharapkan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ada hal-hal yang harus kita hadapi bersama-sama dengan menerapkan sebuah motivasi. Yang pertama, mari kita hadapi proses pembelajaran ini, proses yang tadinya zona nyaman ke zona yang tidak nyaman ini merupakan suatu kesempatan kita untuk berubah. Jadi untuk menghadapinya salah satunya kita tidak boleh terlalu terbebankan, pelan sajalah. Jadi kita hilangkan stres, kita menghadapinya dengan sebuah semangat, sebuah kesenangan. Insya Allah hasil pembelajaran kita secara daring maupun secara tatap muka nanti akan menghasilkan yang maksimal. Yang kedua adalah agar proses pembelajaran ini adalah maksimal. Saya mengharapkan anak-anakku ya tetap mengikuti pembelajaran itu ya kelas per kelas. Jadi kelasnya tetap Bapak Ibu guru, saya mengharapkan sama seperti yang saya bicarakan bahwa pembelajaran kita dibatasi kelas per kelas. Jadi kalau daring itu bisa satu kelas itu 36. Nanti kalau tatap muka nanti akan kita kolaborasi atau kita gabungkan. Setengahnya tatap muka, setengahnya ikut daring. Jadi biar proses pembelajarannya adalah baik. Nah, saya mengharapkan juga mari kita simpan energi kita untuk proses pembelajaran. Anak-anakku diberikan oleh orang tua kota internet, itu mari kita gunakan untuk pembelajaran. Yang tadinya untuk jajan di sekolah 20.000 sampai 50.000 sehari, mari uang 20.000 itu kalau dikasih jajan kita belikan kuota internet ya 20.000 itu sudah bisa menghasilkan 4 giga. Artinya Anda 20.000 bisa belajar secara online selama 1 minggu. Yang ketiga adalah untuk menghadapi proses pembelajaran supaya maksimal adalah anak-anakku dianjurkan untuk melakukan group project atau bekerja berkelompok. Bapak Ibu juga saya harapkan bisa menerapkan group project. Group project itu Anda bisa bertumpul dengan kawan, ya bisa bertanya dengan kawan. Kemudian bagi keuntungannya bagi kawan-kawan Anda yang lebih secara ekonomi, secara IQ, Anda bisa bertanya bagaimana ini, bagaimana itu, saling bantu. Kalau memang misalnya Anda semuanya sehat di dalam grup itu bisa artinya saling tukar pikiran, saling bertanya dan sebagainya. Nah, itu adalah supaya kita di rumah tidak jenuh, ya, tidak ada kemana-mana, tapi kita bisa secara online juga atau datang ke tempat kawan yang sehat. Kalau tidak sehat jangan ditemui, ya, bisa berkolaborasi belajar bersama-sama. Kemudian kepada Bapak Ibu, bagilah lokasi waktu. Lokasi waktu ini adalah hal yang sangat
memakan biaya. Jadi gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jika Anda misalnya belajar menggunakan internet, itu pahami benar-benar, resapi benar-benar kalau misal memang itu dalam keadaan kita daring atau online. Jadi anak-anakku jangan sia-sia, jangan dianggap seperti pembelajaran tatap muka, duduk santai-santai, duduk ya mendengarkan, tetapi Anda harus fokus apa yang diterangkan oleh guru, karena setiap detik adalah ada biayanya. Kemudian kita saling bertanya juga, kemudian saling mengintip ya. Saya anjurkan di dalam pembelajaran Anda saling, bagaimana sih caranya kalau tadinya misalnya Anda susah untuk berconnect dengan guru, Anda bisa bertanya dengan kawan-kawan. Kemudian tak kalah pentingnya bahwa proses pembelajaran ini adalah suatu hal yang nanti merupakan tonggak kita untuk sukses. Jadi masa COVID ini bukan suatu hal yang membuat kita akan down, akan jatuh, tetapi masa inilah kita akan berubah. Carilah kesempatan di rumah, kita bisa belajar dengan baik. Kita secara IT ya, kita harus mulai belajar. Inilah kesempatan bagi kita. Dan kita bisa, orang tua kita, anak-anakku, kalau memang ini ya memang perlu, bisa komunikasi langsung dengan guru. Saya harapkan seperti itu. Kemudian itu adalah bagaimana menghadapi proses pembelajaran agar maksimal. Kemudian anak-anakku, dalam proses pembelajaran Anda diharapkan dalam pembelajaran ini seolah-olah Anda sekolah, seolah-olah merasa di kelas, berasa beradaptasi, berasa berkomunikasi dengan kawan-kawan, berkomunikasi dengan guru. Untuk itu ya, cara sekolahnya pun di rumah saya mengharapkan adalah SOP-nya atau standarnya standar sekolah. Bangun pagi, jangan anak-anakku pagi-pagi tidak bangun. Ini akan membuat kita akan keterpurukan. Jadi pagi bangun, anggaplah Anda sekolah jam 7, siap untuk belajar di rumah, kemudian siap menerima pembelajaran dari guru, berpakaian seperti pakaian kita pergi sekolah. Dan tidak kemana-mana, jangan pergi kemana-mana. Proses pembelajaran satu hari itu, Senin sampai Jumat, itu tetap ada. Jadi kita selesaikan, jangan nunggu. Begitu juga tugas dari guru harus dilaksanakan secepat-cepatnya. Makin cepat makin bagus, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kalau misalnya Anda menunggah satu mata pembelajaran, tugas satu mata pembelajaran, maka tugas mata pelajaran yang lain akan menunggu, sehingga Anda akan bertumpuk dan Anda akan merasa berat untuk melaksanakan. Jadi hari ini mendapatkan tugas, langsung kerjakan. Kemudian anak-anakku, mari kita berdoa supaya masa ini cepat berlalu dan kita akan berkumpul di sekolah lagi, dan kita akan berhadapan, akan bertemu dengan guru-guru, akan bertemu dengan anak-anak kawan-kawan kita di sekolah. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga musibah ini cepat berlalu. Kemudian saya sarankan, mari kita jaga protokol pencegahan COVID ini. Yang pertama adalah kita selalu memakai masker kemana saja. Ini saya tidak pakai masker ini karena di ruangan saya sendiri. Kemudian selalu mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Artinya bukan menjaga jarak itu kita ngelihat orang langsung lari, tapi di dalam bergaul sehari-hari kita harus menjaga jarak dan waspada. Kemudian tak lupa mencuci tangan, kemudian jaga kesehatan. Yang terutama adalah menjaga kesehatan kita, menjaga keselamatan kita, menjaga kesehatan orang lain, menjaga kesehatan keluarga dan sebagainya. Dan yang terakhir, tak lupa kita selalu berdoa bahwa kita selalu meminta agar seluruh bala, seluruh musibah itu jauh-jauhlah dari kita, sehingga apa yang kita capaikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi pengharapan orang tua kita,
akan tercapai. Salam saya kepala sekolah kepada orang tua kamu, bahwa kita tetap selalu menjaga, mendidik, dan membina kamu. Anda selalu dalam pengawasan sekolah, jadi tidak ada putusnya walaupun daring. Kami tetap memantau keadaan Anda sewaktu-waktu. Semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia Maju. Dirgahayu Republik Indonesia.